Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu hari Senin kalau saya tidak salah tanggal 1 hari Senin atau hari Selasa ya, ada siaran dialog kentongan RRI itu, Prof. Saya mendampingi Prof Dena ikut membantu dalam dialog di kentongan RRI ini dengan Mas Viko. Namun saya menugaskan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah reklamasi dan tata air lahan basah dan gambut untuk mengikuti acara ini dan silahkan bertanya. Tapi karena mungkin narasumbernya 2 yang biasanya 1 dan pertanyaan dari penyiar juga cukup banyak, makanya mereka tidak sempat mengajukan pertanyaan secara langsung. Lalu saya berikan kesempatan sampai pukul 17 untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat. Nah, alhamdulillah ada 3 pertanyaan yang mungkin mohon izin ke Prof Sairi mungkin bisa juga sedikit memberikan gambaran, karena beliau ini juga yang mempelopori Prof Dena, saya untuk mulai berkecimpung dalam riset lumpur laut atau coastal sediment sebagai bahan amelioran di lahan gambut. Pertanyaan pertama, Prof. Perkenalkan, nama saya Yusuf Iza Mahendra. Saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai lumpur laut yang digunakan sebagai amelioran pada lahan gambut. Kita bicara soal perlindungan dan perbaikan pada lahan gambut itu sendiri dengan mengurangi dampak yang terjadi akibat penggunaan lahan sebagai lahan pertanian ataupun lahan perkebunan. Berdasarkan penelitian, amelioran dengan mineral yang ada pada lumpur laut mampu memperbaiki sifat fisik tanah gambut itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah, di sisi lain kita memperbaiki lahan gambut yang lambat laun terdegradasi. Kita menggunakan lumpur laut yang notabene-nya adalah bahan yang diambil dari daerah pesisir. Pengambilan ini otomatis akan dilakukan dengan jumlah yang besar. Apakah tidak akan merusak atau mencemari daerah pesisir tersebut? Sekian, terima kasih. Satu-satu, Bro. Jadi saudara siapa tadi? Namanya Yusuf Iza Mahendra. Yusuf Iza Mahendra, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi saudara aware atau sangat perhatian kepada lingkungan, jangan sampai kita memperbaiki satu daerah dari satu lingkungan tapi merusak lingkungan lain. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi untuk ini saya acungkan salut dengan Anda. Pertanyaannya baik sekali. Nah, cuma kita begini ya. Tentu saja ini sudah menjadi perhatian kami para peneliti lumpur laut ini. Itu kita kembali kepada kemampuan lumpur laut untuk memperbaiki kesuburan gambut. Jadi tanah gambut itu pH-nya rendah, kemudian kejenuhan basah. Saya kira Anda sebagai orang tanah tahu itu. Apa yang dimaksud dengan kejenuhan basah adalah perbandingan kation-kation ya, kalsium, magnesium, kalium dan natrium dibanding dengan kapasitas tukar kation dari gambut itu ya. Nah, ketika gambut itu sangat tinggi karena dia dari bahan organik, sehingga dibutuhkan adanya kation-kation yang cukup besar untuk memperbaiki kejenuhan basah gambut. Nah, dengan menggunakan lumpur laut kita bisa memperbaiki pH dan juga sekaligus kita memperbaiki kejenuhan basah daripada lumpur laut. Jadi kejenuhan basah ini kalau kita perbaiki maka tanaman akan dapat tumbuh dengan subur. Tidak hanya pH, kalau cuma pH mungkin tanaman tidak cukup ya. Kenapa? Karena di kejenuhan basah itu ada kalsium, kalium, magnesium. Ini merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, tadi Anda maaf ya, mudah-mudahan Anda sehat-sehat aja, tidak ada yang batuk-batuk ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi Anda takut kalau kita mengambil lumpur laut kemudian kita merusak pesisir atau pantai di sekitar tempat kita mengambil lumpur itu ya. Nah, kita lihat sekarang berapa sebetulnya potensi yang didapat dari lumpur laut itu. Kalau kita ambil katakanlah 1 hektar dengan kedalaman 20 cm atau Anda konversi menjadi desimeter. Kenapa saya pakai desimeter? Karena kalau saya ingin menjadikan kilogram
itu harus menggunakan desimeter kubik ya. Jadi saya konversi ke desimeter. Nah kalau 1 hektar itu kan 1000 desimeter. 1000 desimeter kali 1000 desimeter, jadi panjang lebar itu ya, kedalaman 2 desimeter, maka kita akan mengambil tanah lumpur laut itu, kalau kedalaman 2 desimeter atau 20 cm ya, itu adalah sekitar 2000 kali 1000 atau 2 juta desimeter kubik ya. 2 juta desimeter kubik, BD lumpur laut itu saya yakin di atas 1 ya. Tapi kita ambil sederhana, katakanlah bobot isinya ya atau BD-nya, bulk density-nya itu sekitar 1. Nah, kalau sekitar 1, kalau kita punya 1 hektar itu adalah 1 juta desimeter kubik. 2 juta desimeter kubik karena 2 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi 2 juta desimeter kubik itu artinya kita punya tanah lumpur laut itu di situ beratnya adalah 2000 ton. Nah, tadi sudah dinyatakan bahwa dalam penelitian Bu Dena maupun Pak Pera itu yang baik adalah 5% ya. Memang di atas itu nanti malah akan menimbulkan keracunan, dan di bawah itu kurang bermanfaat. Nah, dengan 5% ini artinya 1 hektar kita akan berikan berapa Pak Pera? Sekitar 5 sampai 10 ton. Nah, katakanlah 10 ton yang kita berikan ya. Kita ambil yang maksimal ya. Katakanlah 10 ton. Nah, kalau Anda mempunyai tadi ada 2000 ton. Anda menggunakan 10 ton per hektar. Berarti kalau 2000 bagi 10, lumpur laut 1 hektar itu bisa membenahi tanah gambut sekitar 200 hektar. 200 hektar lumpur laut. Nah, saya kira jumlah yang sekian ini 1 hektar itu kan 100 kali 100 saja. Makanya kami dalam penelitian ini belum berpindah dari Pulau Kijing, masih ke Pulau Kijing. Kenapa? Karena memang Anda ketahui bahwa lumpur laut itu ternyata sangat potensial, dan dengan 1 hektar aja bisa sampai 200 hektar gambut yang kita benahi. Dan mungkin Anda juga tahu bahwa lumpur laut itu setiap musim pasang itu sebagian dari lumpur itu dibawa dari laut ya ke pinggir pantai, jadi diendapkan kembali. Jadi kalau kita membuat lubang di sana, biasanya kalau kita mengambil lumpur nanti tidak lama kalau ada pasang dari air laut itu akan terjadi endapan baru dari lumpur itu, dan ini akan mengembalikan lumpur yang kita ambil. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir lah. Tapi Anda punya pertanyaan itu sangat bagus ya. Kita aware dengan lingkungan kita. Namun ternyata potensi dari lumpur laut itu belum lagi, itu saya baru bicara 1 hektar. Nah, mungkin saya juga bisa tanya Pak Pera ini, ada berapa kilometer panjang pantai kita itu Pak Pera yang bisa katakanlah kita ambil untuk dijadikan sumber lumpur laut. Nah, itu. Panjang garis pantai sekitar 2,4 juta kilometer. Nah, bayangkan 2,4 juta kilometer. Kalau 2,4 juta itu katakanlah ada 2000 kilometer aja ya. 2000 kilometer itu kan panjang ya. Dari sini sampai ke Jawa itu, karena saya dulu tugas di Jawa, jadi saya ngambil ancaran ke sana. Itu adalah sekitar 200 kilometer ya. 200 kilometer. Maka kalau ke Ketapang lebih lagi ya. Jadi kalau itu 2000 berapa tadi? 2,4 juta kilometer. Itu keliling Kalimantan. Panjang garis pantai, enggak? Panjang garis pantai Kalbar. Wah. Kalau Indonesia 81.000 kilometer. Jadi kita sumber lumpur laut ini, jadi ini alhamdulillah ya, Sang Maha Kuasa itu menciptakan demikian banyaknya. Cuma kita belum mempelajari hal-hal yang sebetulnya sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita ini. Jadi saya salut dengan pertanyaan Anda. Cuma itu tadi ya, pertanyaan Anda itu kita jawab seperti itu. Kita punya potensi lumpur laut yang cukup besar karena panjang pantai yang cukup banyak, dan 1 hektar aja bisa mereklamasi, memperbaiki atau ameliorasi sekitar 200 hektar gambut. Jadi Anda jangan khawatir lah ya. Saya khawatir ya, kita masih punya banyak sumber lumpur laut, apalagi dengan ada pengendapan baru. Oke, Saudara Yusuf Iza Mahendra, karena kita sudah
azan ya, jadi kita Stop dulu. stop dulu ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Prof. Nanti kita sambung Oke, lagi. ya, ini Terima tanya kasih. Nanti kita kembali lagi dengan Prof. Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu hari Senin kalau saya nggak salah tanggal 1 hari Senin atau hari Selasa ya, ada siaran dialog kentongan RRI itu, Prof. Saya mendampingi Prof Dena ikut membantu dalam dialog di kentongan RRI ini dengan Mas Viko. Namun saya menugaskan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah reklamasi dan tata air lahan basah dan gambut untuk mengikuti acara ini, dan silahkan bertanya. Tapi karena mungkin narasumbernya 2, yang biasanya 1, dan pertanyaan dari penyiar juga cukup banyak, makanya mereka tidak sempat mengajukan pertanyaan secara langsung. Lalu saya berikan kesempatan sampai pukul 17 untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat. Nah, alhamdulillah ada 3 pertanyaan yang mungkin mohon izin ke Prof. Sairi, mungkin bisa juga sedikit memberikan gambaran, karena beliau ini juga yang mempelopori Prof. Dena, saya untuk mulai berkecimpung dalam riset lumpur laut atau coastal sediment sebagai bahan amelioran di lahan gambut. Pertanyaan pertama, Prof. Perkenalkan, nama saya Yusuf Iza Mahendra. Saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai lumpur laut yang digunakan sebagai amelioran pada lahan gambut. Kita bicara soal perlindungan dan perbaikan pada lahan gambut itu sendiri dengan mengurangi dampak yang terjadi akibat penggunaan lahan sebagai lahan pertanian ataupun lahan perkebunan. Berdasarkan penelitian, amelioran dengan mineral yang ada pada lumpur laut mampu memperbaiki sifat fisik tanah gambut itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah, di sisi lain kita memperbaiki lahan gambut yang lambat laun terdegradasi. Kita menggunakan lumpur laut yang notabene-nya adalah bahan yang diambil dari daerah pesisir. Pengambilan ini otomatis akan dilakukan dengan jumlah yang besar. Apakah tidak akan merusak atau mencemari daerah pesisir tersebut? Sekian, terima kasih. Satu-satu, Bro. Jadi saudara siapa tadi? Namanya Yusuf Iza Mahendra. Yusuf Iza Mahendra, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi saudara aware atau sangat perhatian kepada lingkungan, jangan sampai kita memperbaiki satu daerah dari satu lingkungan tapi merusak lingkungan lain. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi untuk ini saya acungkan salut dengan Anda. Pertanyaannya baik sekali. Nah, cuma kita begini ya. Tentu saja ini sudah menjadi perhatian kami para peneliti lumpur laut ini. Itu kita kembali kepada kemampuan lumpur laut untuk memperbaiki kesuburan gambut. Jadi tanah gambut itu pH-nya rendah, kemudian kejenuhan basah. Saya kira Anda sebagai orang tanah tahu itu. Apa yang dimaksud dengan kejenuhan basah adalah perbandingan kation-kation ya, kalsium, magnesium, kalium dan natrium dibanding dengan kapasitas tukar kation dari gambut itu ya. Nah, ketika gambut itu sangat tinggi karena dia dari bahan organik, sehingga dibutuhkan adanya kation-kation yang cukup besar untuk memperbaiki kejenuhan basah gambut. Nah, dengan menggunakan lumpur laut kita bisa memperbaiki pH dan juga sekaligus kita memperbaiki kejenuhan basah daripada lumpur laut. Jadi kejenuhan basah ini kalau kita perbaiki maka tanaman akan dapat tumbuh dengan subur. Tidak hanya pH. Kalau cuma pH mungkin tanaman tidak cukup ya. Kenapa? Karena di kejenuhan basah itu ada kalsium, kalium, magnesium. Ini merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, tadi Anda maaf ya, mudah-mudahan Anda sehat-sehat aja, tidak ada yang batuk-batuk ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi Anda takut kalau kita mengambil lumpur laut kemudian kita merusak pesisir atau pantai di sekitar tempat kita mengambil lumpur itu ya.
Nah, kita lihat sekarang berapa sebetulnya potensi yang didapat dari lumpur laut itu. Kalau kita ambil katakanlah 1 hektar dengan kedalaman 20 cm atau Anda konversi menjadi desimeter. Kenapa saya pakai desimeter? Karena kalau saya ingin menjadikan kilogram itu harus menggunakan desimeter kubik ya. Jadi saya konversi ke desimeter. Nah, kalau 1 hektar itu kan 1000 desimeter. 1000 desimeter kali 1000 desimeter, jadi panjang lebar itu ya, kedalaman 2 desimeter, maka kita akan mengambil tanah lumpur laut itu, kalau kedalaman 2 desimeter atau 20 cm ya, itu adalah sekitar 2000 kali 1000 atau 2 juta desimeter kubik ya. 2 juta desimeter kubik, BD lumpur laut itu saya yakin di atas 1 ya. Tapi kita ambil sederhana, katakanlah bobot isinya ya atau BD-nya, bulk density-nya itu sekitar 1. Nah, kalau sekitar 1, kalau kita punya 1 hektar itu adalah 1 juta desimeter kubik. 2 juta desimeter kubik karena 2 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi 2 juta desimeter kubik itu artinya kita punya tanah lumpur laut itu di situ beratnya adalah 2000 ton. Nah, tadi sudah dinyatakan bahwa dalam penelitian Bu Dena maupun Pak Pera itu yang baik adalah 5% ya. Memang di atas itu nanti malah akan menimbulkan keracunan. Di bawah itu kurang bermanfaat. Nah, dengan 5% ini artinya 1 hektar kita akan berikan berapa Pak Pera? Sekitar 5 sampai 10 ton. Nah, katakanlah 10 ton ya kita berikan ya. Kita ambil yang maksimal ya. Katakanlah 10 ton. Nah, kalau Anda mempunyai tadi ada 2000 ton, Anda menggunakan 10 ton per hektar. Berarti kalau 2000 bagi 10, lumpur laut 1 hektar itu bisa membenahi tanah gambut sekitar 200 hektar. 200 hektar lumpur laut. Nah, saya kira jumlah yang sekian ini 1 hektar itu kan 100 kali 100 saja. Makanya kami dalam penelitian ini belum berpindah dari Pulau Tijing, masih ke Pulau Tijing. Kenapa? Karena memang Anda ketahui bahwa lumpur laut itu ternyata sangat potensial dan dengan 1 hektar aja bisa sampai 200 hektar gambut yang kita benahi. Nah, mungkin Anda juga tahu bahwa lumpur laut itu setiap musim pasang itu sebagian dari lumpur itu dibawa dari laut ya ke pinggir pantai, jadi diendapkan kembali. Jadi kalau kita membuat lubang di sana, biasanya kalau kita mengambil lumpur nanti tidak lama kalau ada pasang dari air laut itu akan terjadi endapan baru dari lumpur itu, dan ini akan mengembalikan lumpur yang kita ambil. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir lah. Tapi Anda punya pertanyaan itu sangat bagus ya. Kita aware dengan lingkungan kita. Namun ternyata potensi dari lumpur laut itu belum lagi itu saya baru bicara 1 hektar. Nah, mungkin saya juga bisa tanya Pak Pera ini, ada berapa kilometer panjang pantai kita itu Pak Pera yang bisa katakanlah kita ambil untuk dijadikan sumber lumpur laut. Nah, itu. Panjang garis pantai sekitar 2,4 juta kilometer. Nah, bayangkan 2,4 juta kilometer. Kalau 2,4 juta itu katakanlah ada 2000 kilometer aja ya. 2000 km itu kan panjang ya. Dari sini sampai ke Jawa itu, karena saya dulu tugas di Jawa, jadi saya ngambil ancar-ancar ke sana. Itu adalah sekitar 200 km ya. 200 km. Maka kalau ke Ketapang lebih lagi ya. Jadi kalau itu 2000 berapa tadi? 2,4 juta kilometer. Itu keliling Kalimantan. Panjang garis pantai enggak? Panjang garis pantai Kalbar. Wah. Kalau Indonesia 81.000 km. Jadi kita sumber lumpur laut ini, jadi ini alhamdulillah ya, Sang Maha Kuasa itu menciptakan demikian banyaknya. Cuma kita belum mempelajari hal-hal yang sebetulnya sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita ini. Jadi saya salut dengan pertanyaan Anda. Cuma itu tadi ya, pertanyaan Anda itu kita jawab seperti itu. Kita punya potensi lumpur laut yang cukup besar karena panjang pantai yang cukup banyak, dan 1 hektar aja bisa mereklamasi, memperbaiki atau ameliorasi
sekitar 200 hektar gambut. Jadi Anda jangan khawatir lah ya. Saya khawatir ya, kita masih punya banyak sumber lumpur laut, apalagi dengan ada pengendapan baru. Oke, saudara Yusuf Iza Iza Mahendra, karena kita sudah azan ya, jadi kita stop dulu. stop dulu ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi Prof, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Nanti kita kembali lagi dengan Prof Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.